Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Kembali lagi kita melanjutkan perkuliahan online di teknologi fermentasi. Kali ini di pertemuan 13 kita akan membahas tentang produk fermentasi modern. Jadi selama ini yang kita pelajari lebih ke konvensional ya. Apakah itu produk-produk yang berbasis susu fermentasi ya, yogurt, Yakult, kemudian berbasis pati-patian, singkong, tape dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba sedikit mengulas ya tentang uh, beberapa produk yang uh, banyak dijadikan dikembangkan dalam industri, terutama industri pangan, tekstil dan lain sebagainya. Baiklah, untuk harapan pencapaian pembelajar kali ini Anda dapat mendeskripsikan contoh-contoh produk fermentasi modern ya secara uh, tepat tentunya. Kemudian Anda dapat menguraikan beberapa proses produksi dari fermentasi modern ini, apakah itu antibiotik, enzim, protein sel tunggal, asam organik ya, dan banyak lagi yang lain ya. Ada protein terapeutik, ada antibodi monoklonal yang sudah banyak dikembangkan sekarang gitu. Kemudian Anda dapat menjelaskan beberapa tahapan proses produksi asam organik. Di sini kita akan coba sedikit ulas ya asam organik yang umum yang banyak diproduksi itu seperti asam sitrat, laktat, asetat, itaconic acid ya. Baiklah, sebagaimana sebelumnya gitulah secara metode, secara hasil dan produk yang dihasilkan dari fermentasi ini ada yang secara konvensional atau tradisional ya. Kemudian ada yang modern ya. Biasanya teknik fermentasi tradisional ini lebih eh, dihasilkan dari secara spontan ya ataupun secara non spontan ya dengan cara ditambahkan mikroba fermentasinya gitu. Kemudian sedangkan untuk fermentasi modern ini lebih bagaimana kita menumbuhkan mikroba dalam sebuah bioreaktor ya, dalam suatu dengan kondisi yang terkontrol, dengan lingkungan yang terkontrol ya, untuk mendapatkan suatu produksi metabolit, apakah itu primer, sekunder maupun biomasa dari selnya gitu. Seperti contohnya adalah antibiotik, enzim, asam organik, protein sel tunggal, antibodi monoklonal, protein terapeutik, seperti contohnya interferon dan lain sebagainya. Nah, mungkin tidak semuanya saya bahas di sini karena terkendala durasi waktu juga. Kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama adalah antibiotik. Sebagaimana Anda ketahui, antibiotik merupakan suatu kebutuhan yang sangat sangat urgent ya di dalam dunia medis tentunya gitu. Nah, dari mana antibiotik ini berasal ya? Karena memang secara penyakit yang diinfeksi oleh bakteri itu mau tidak mau obatnya adalah antibiotik ya. Nah, ternyata antibiotik ini juga dihasilkan oleh bakteri ya, di mana dia juga dapat menghambat bahkan membunuh dari mikroba lainnya gitu ya. Sehingga ini menjadi suatu peluang usaha dalam proses pembuatan antibiotik secara scale up ya, kemudian secara industri tentunya. Oke, kita lihat bahwasanya antibiotik ini sendiri dikode oleh gen ya di dalam genom bakteri ya ataupun mikroba yang kita gunakan itu, sehingga dalam proses produksinya itu melibatkan reaksi katalis enzim ya. Di sini enzim ini disusun berdasarkan instruksi gen spesifik. Jadi metabol pathway dari metabolit uh, secondary atau antibiotik yang dihasilkan itu ada beberapa peranan dari enzim ya sebagai biokatalisator ataupun sebagai prekursor nantinya. Oke, ini beberapa contoh antibiotik yang pertama kali ditemukan di dunia yaitu adalah penisilin ya yang dihasilkan oleh kapang Penicillium notatum. Oke, ini mekanisme dari kerja antibiotik. Ada beberapa penggolongan antibiotik ya berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu dia dapat menghambat dinding sel bakteri patogen itu sendiri ya. Targetnya contohnya adalah beta-lactam, penisilin, polipeptida, selaphosporin, ampicillin dan lain sebagainya. Sedangkan yang lainnya itu dia dapat menghambat transkripsi dan replikasi toksin yang dihasilkan oleh mikroba itu mikroba targetnya gitu. Contohnya adalah quinolone, ya, rifamycin, actinomycin. Kemudian selanjutnya ada menghambat sintesis protein. Ya, dia sebelum protein itu setelah protein itu dihasilkan, ya protein toksin yang dihasilkan itu, kemudian dia sebelum itu dia akan dihambat dulu prosesnya, di lock ya, di kunci gitu.
Kemudian dia menghambat fungsi membran selnya ya. Uh, Kemudian dia menghambat produksi metabolitnya. Metabolit atau antimetabolit yang dihasilkan oleh bakteri target ya atau patogen tadi. Contohnya adalah sulfamide ya, trimethoprim dan azacerin. Oke, ini beberapa antibiotik yang komersil yang sudah diperjualbelikan di dunia tentunya ya, yang juga merupakan banyak dibutuhkan di dunia medis ya, dari kelompok streptomycin dari yang dihasilkan dari streptomyces ya, ada teramisin juga dari kelompok streptomyces, kemudian ada polymyxin, bacitracin ya, tetrotrisin ya dari kelompok bacillus. Oke. Ini adalah beberapa proses pembuatan antibiotik dari mikroba. Ini yang pertama, Anda melakukan proses screening dari mikroba potensial yang menghasilkan antibiotik dengan cara uji antimikroba ya, dengan cara uji apakah itu uji tantang ya, dengan Anda menggoreskan pada mikroba target. Misalkan ada antibiotik potensial yang dihasilkan oleh streptomycin ya, kemudian Anda mengujinya pada Staphylococcus aureus, itu kan salah satu bakteri patogen ya. Nah, ketika terjadi proses menghambat pertumbuhan dari Staphylo tadi, berarti ada potensial nih si mikroba Streptomyces ini menghasilkan antibiotik yang spesifik menghambat Staphylococcus. Kemudian kita melakukan optimasi medium fermentasinya. Kita dapat melihat di medium mana dia optimal dalam memproduksi antibiotik tersebut. Kemudian kita melakukan desain operasi bioreaktornya, fermentornya, ya, pelaksanaan produksi selama proses, nutrisi, kondisi lingkungan yang mendukung, ya. Tentu Anda bisa dapat melihat dengan referensi penelitian yang sebelumnya. Kemudian Anda melakukan pengunduhan, pemurnian, ya, proses pemanenan tadi, pengunduhan, pemurnian yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian bagaimana proses pemurniannya dengan teknik pemisahan produk ya, ini kita melakukan pemisahan produk, pengunduhan dengan teknik sentrifugasi, filtrasi, pengapungan dan macam-macam kemarin. Kemudian baru pemurnian produk dengan kromatografi, ultrafiltrasi dan pengeringan. Oke, nah ini adalah langkah stepnya ya. Pada dasarnya ya tentu kita melakukan screening, melihat bakteri yang potensial. Di sini Anda lihat ada beberapa koloni yang di mana dia dapat menghambat beberapa terjadi zona hambat ya, atau zona bening, clear zone pada koloni yang dihasilkan. Nah, ini adalah potensial ya. Ini koloni-koloni yang potensial menghasilkan antibiotik. Nah, baru nanti ini adalah yang saya bilang tadi, ada uji tantang ya terhadap bakteri target. Kemudian baru di-up dalam skala bioreaktor ya, dengan tentu sudah dipelajari ya. Nah, ini adalah beberapa produksi antibiotik dengan skala industri ya. Anda bisa lihat tank-tank bioreaktornya. Ini beta-lactam ya, antibiotik beta-lactam. Kelompok beta-lactam ya, maksudnya termasuk penisilin. Oke, itu adalah antibiotik. Kemudian enzim ya. Enzim merupakan salah satu yang juga komoditi komersil yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri ya, karena dia merupakan suatu yang dapat mengkatalis suatu reaksi biokimia yang spesifik dan selektif ya, dengan mempercepat proses reaksi, dengan dia mendegradasi dan lain sebagainya. Dia merupakan protein ya yang disusun dengan serangkaian asam amino yang dengan sekuen yang tetap tentunya gitu loh. Tapi tidak semua protein itu enzim itu digolongkan dalam protein, tetapi tidak semua protein itu adalah enzim ya. Nah, spesifiknya kerja dari enzim ini karena dia memiliki suatu yang disebut dengan sisi aktif ya, di mana sisi aktif ini hanya dapat mengenali substrat yang dia bekerja ya, ada aktivitasnya, energi aktivasinya itu bekerja ketika dia mengenali substratnya gitu. Anda bisa lihat di sini, ini adalah suatu ilustrasi ya, proses kerja enzimatis dari suatu enzim ya. Anda dapat dilihat di sini adalah enzim, ada substrat, di mana substrat akan mengenali sisi aktif dari enzim, kemudian
akan membentuk enzim kompleks, enzim dan produk yang kompleks, baru nanti kita melakukan pemisahan antara enzim dan produk. Nah, ini kerjanya dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Oke. Nah, enzim biasanya dinyatakan dalam bentuk unit ya, di mana dinamakan satu unit itu merupakan sejumlah enzim yang dapat dikonversikan 1 mikromol substrat per menitnya pada kondisi pH dan suhu tertentu. Jadi kalau dalam bentuk aktivitas itu biasanya unit per mililiter, dalam bentuk aktivitas spesifik biasanya dalam bentuk unit per mikrogram protein enzim. Oke. Nah, ini kalau seandainya kita lihat hanya 1% enzim yang teridentifikasi yang diproduksi secara komersil. Jadi di dunia ya, tentu Anda ini menjadi peluang bagi Anda sebagai seorang sarjana biotek untuk mengeksplor ya beberapa, karena kan dia dihasilkan dari sel hidup. Berarti ada potensial enzim-enzim yang sangat unik dihasilkan gitu. Dari mikroba kah, dari tanaman kah, dari hewan kah gitu. Karena jaringan itu bisa menghasilkan enzim. Salah satunya yang paling banyak itu adalah protease ya, lebih dari 35% yang diproduksi di dunia. Kemudian perkembangan bioteknologi memacu untuk produksi enzim, karena memang secara well type untuk produksi enzimnya agak sedikit rumit ya, agak sedikit kompleks gitu, sehingga teknologi DNA rekombinan itu merupakan solusi untuk produksi enzim secara massal. Kemudian produksi enzim dari mikroba ya, karena memang ini menjadi suatu hal yang banyak diincar yang dilakukan oleh pelaku bisnis, di mana mikroba tentu sangat mudah ditumbuhkan, proses perkembangannya cepat, sehingga metabolismenya juga stabil ya. Kalau seandainya itu baik, tentu ini menjadi suatu peluang untuk diproduksi. Dan juga enzim itu juga dapat dihasilkan secara intraseluler maupun ekstraseluler. Kemudian tumbuh dengan media yang bisa dicarikan alternatifnya, tidak hanya media sintetik saja, tetapi juga ada media yang alternatif dari limbah dan lain sebagainya. Kemudian substratnya juga mudah didapat ya, dan stabil ya prosesnya. Nah, ini adalah kekurangan produksi enzim dari fermentasi yang dihasilkan mikroba, di mana sebagian besar substrat itu berubah menjadi biomasa ya, kalau seandainya sehingga ini bercampur produknya ya, ini kita melakukan proses purifikasi lagi gitu. Kemudian terjadinya produk tidak bermanfaat karena aktivitas enzim itu kecil atau tidak ada. Nah, ini kadang untung-untungan ya kalau seandainya kita mencari screening mikroba ternyata aktivitasnya kecil, kita udah buat skala besar gitu. Nah, ini juga menghabiskan cost juga tentunya. Kemudian kondisi untuk pertumbuhan organisme kemungkinan tidak sama dengan produknya ya. Kemudian isolasi dan purifikasi yang diinginkan dari cairan fermentasi kemungkinan sangat sulit ya, karena memang butuh proses terutama untuk teknik kromatografi ya, yang macam-macam bisa digunakan. Kemudian produksi protein sel tunggal, nah ini adalah dihasilkan dari biomasa ya, biomasa mikroba, apakah itu alga, kapang, bakteri ya, yang memiliki kadar protein tinggi ya dari biomasa tersebut, sehingga ini menjadi suatu peluang dikembangkan dalam pangan ya, yang bisa dalam teknik protein sel tunggal. Oke. Contohnya ada beberapa mikroba yang digunakan, ada Chlorella, Spirulina ya, dari kelompok Camir itu ada Candida. Kemudian dari kapang itu ada Fusarium gramineum. Nah, ini beberapa jenis, Anda pernah dengar biskuit yang terbuat dari alga ya. Nah, biskuit ini memiliki energi yang tinggi ya, dengan protein yang tinggi, setara dengan beberapa protein ikan gitu. Dengan hanya mengkonsumsi biskuit kecil saja itu sudah setara dengan misalkan satu porsi ikan, protein ikan, dan itu sudah memenuhi nutrisi bagi si konsumen gitu. Biasanya ini untuk makanan-makanan para tentara ya, tentara. Kemudian buat semacam ya produk. Ini salah satunya saja. Nah, ini adalah beberapa manfaatan dalam biomasa kering yang digunakan, di mana komposisi sel mikroba itu ya dengan dalam bentuk kering ada nitrogen, lemak, abu, dan asam nukleat. Ini ada
fungi berfilamen, alga, kamir, bakteri itu berkisar antara, Anda bisa lihat ya angka-angkanya. Kemudian ini adalah proses produksinya, sama halnya ya dengan fermentasi lainnya, kita meng-up dalam bentuk fermentor ya. Kita menumbuhkan dalam bentuk tank-tank fermentor. Mungkin Indra sudah pernah melakukan bagaimana dia melakukan kultur mikroba dalam bioreaktor yang besar gitu dengan skala 1 ton atau 1.000 liter. Nah, pada prinsipnya sama ya. Juga dihasilkan dalam bentuk protein sel tunggalnya. Kemudian ada syarat mikroba yang harus dijadikan sebagai produsen PST ini, yang terutama dia tidak patogen tentunya gitu, karena kalau seandainya menghasilkan toksik ini juga akan memberikan harm ya, atau bahaya bagi si konsumen. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan itu stabil ya. Waktu regenerasi dari proses pembelahan selnya itu tetap dan relatif pendek, cepat gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu lama, sehingga karena kan memang target kita itu adalah biomasa selnya, bukan hasil metabolitnya gitu, metabolismenya gitu. Jadi untuk lebih proses apa namanya yang mempengaruhi proses perkembangbiakannya tentu dari kesediaan nutrisi dalam media. Kemudian kandungan protein yang tinggi ya. Salah satu contohnya ada fusarium itu ya. Dia memiliki ini faktor pertumbuhan mikroba yang dapat digunakan sebagai PST. Yang pertama itu nutrisi air ya, konsentrasi ion, pH, kebutuhan oksigen, suhu. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian asam organik ya. Asam organik merupakan senyawa organik yang mempunyai derajat keasaman yang tinggi ya, cenderung asam ya. Ini biasanya merupakan hasil metabolisme dari mikroba ya. Seperti misalnya ada asam asetat, laktat, sitrat, ya, aseton, isotonic acid, dan gliserol. Oke, kita lihat satu persatu ya. Asam laktat, ya laktat. Nah, ini yang kemarin Anda praktikumkan bagaimana cara membuat suatu produk dari bakteri asam laktat ya. Dengan kekhasannya itu dia berbau asam ya produknya. Nah, ini merupakan salah satu asam organik yang sangat penting dalam industri ya, terutama industri makanan, di mana BAL ini ya, produksi asam laktat ini mereka sudah lakukan dengan fermentasi gula ya, dengan mensintesis gula atau glukosa contohnya dari kelompok bakteri Lactobacillus ya untuk minuman fermentasi, kemudian buat keju dari Lactococcus, kemudian manisan itu ada Leuconostoc. Kemudian ada asam sitrat ya, sitrat tentu merupakan asam yang termasuk asam lemah juga ya, dan citrus ya, kita kemudian dari biasanya sih dihasilkan dari buah-buahan yang cenderung asam ya, tetapi banyak sekarang ini industri memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan sitrat. Salah satu contohnya adalah dari kelompok kapang Aspergillus niger. Nah, dia dapat sintesis sukrosa membentuk sitrat. Oke. Kemudian ada ini faktor-faktor yang mempengaruhi produksi asam sitrat ya, dalam fermentasi. Ya, sama halnya ada komposisi nutrisi, pH, suhu lingkungan, tipe dan konsentrasi gulanya, pengaruh senyawa pengkelat terhadap ion logam, amonium sitratnya, kemudian aerasi ya. Kemudian asam asetat, nah ini atau yang dikenal dengan asam cuka juga merupakan hasil dari metabolit mikroba ya, metabolisme mikroba dengan cenderung rasa asam yang kuat ya. Ini Anda tentu sudah kenal dengan produk yang satu ini ya. Biasanya ini asam cuka dihasilkan dari bakteri dari yeast ya, dari yeast Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada dari bakteri Acetobacter. Kemudian itaconic acid, ya itaconic acid ini merupakan salah satu produk asam yang penting dalam industri ya, terutama selain dari laktat, sirupat, asetat ya. Nama itaconic acid ini nama lain selain ini adalah ada methylene succinate acid ya. Ini merupakan dalam bentuk kristal putih ya, yang bisa larut dalam pelarut polar ya, seperti air, aseton, alkohol, namun sedikit larut di dalam pelarut organik ya. Itaconic acid umumnya diproduksi melalui proses fermentasi juga ya. Biasanya salah satunya dari fungi Aspergillus niger.
Oke, baiklah, sekian saja untuk perkuliahan kita pagi hari ini ya. Tentunya tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Silakan Anda update informasi lainnya dengan membaca modul, dengan membaca jurnal, lebih baik jurnal ya, karena memang itu update kekinian dari informasi dari materi-materi tadi ya. Eh, Sekian saja dari saya, silakan dikerjakan tugasnya, stay healthy dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.